Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, NIM 622022020016, Prodi Akuntansi Syariah 1. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai struktur pasar. Nah, yang pertama yaitu definisi struktur pasar. Struktur pasar dapat diartikan sebagai penggolongan produsen kepada beberapa pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Adapun macam-macam struktur pasar yaitu yang pertama pasar bersaing sempurna dan yang kedua pasar bersaing tidak sempurna. Nah, definisi pasar bersaing sempurna yaitu struktur pasar yang paling ideal karena struktur pasar ini akan dapat menjamin berlangsungnya aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Oleh karena itu, dalam analisis ekonomi sering digunakan asumsi bahwa perekonomian merupakan pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar bersaing sempurna yaitu yang pertama, terdapat sangat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh para produsen adalah homogen. Pasar diartikan sebagai gabungan dari produsen yang memproduksi produk yang homogen atau identik. Yang ketiga yaitu setiap produsen adalah mengambil harga atau price taker. Yang keempat, perusahaan bebas masuk dan keluar pasar atau free entry and exit of firms. Yang kelima, maksimasi profit atau keuntungan. Yang keenam, tidak ada regulasi dari pemerintah. Yang ketujuh, mobilitas faktor-faktor produksi sempurna. Yang kedelapan, pengetahuan sempurna. Perfect knowledge, yaitu semua penjual dan pembeli diasumsi mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kondisi pasar, baik kondisi sekarang maupun yang akan datang. Adapun contohnya yaitu perusahaan bersaing sempurna di pasar yaitu perusahaan beras. Produk beras merupakan kebutuhan pokok, jumlah penjual dan pembelinya pun sangat banyak. Karena kedua belah pihak tidak punya kuasa dalam menentukan harga beras. Mereka menjadi pengikut harga atau free taker. Beras merupakan produk homogen dan setiap pembeli maupun penjual memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang beras. Perusahaan yang memproduksi beras harus bersaing dengan banyaknya perusahaan beras lainnya yang memiliki produk sama. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanya bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Nah, yang kedua yaitu pasar bersaing tidak sempurna. Pasar bersaing tidak sempurna merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana terjadi ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Adapun macam-macam pasar bersaing tidak sempurna yaitu yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyaknya pembeli atau konsumen. Adapun ciri-cirinya yaitu hanya ada satu penjual. Karena hanya ada satu penjual, maka pembeli tidak mempunyai pilihan lain. Yang kedua, tidak ada substitusi produk yang mirip, misalnya aliran listrik. Aliran listrik tidak mempunyai pengganti dari barang lain. Ada barang pengganti tetapi sifatnya berbeda, misalnya lampu minyak. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk ke pasar. Hambatan ini bisa berbentuk undang-undang, memerlukan teknologi yang canggih dan memerlukan modal yang sangat besar. Yang keempat yaitu sebagai penentu harga, price setter, dengan mengendalikan tingkat produksi dan volume produk yang ditawarkan, perusahaan monopoli dapat menentukan harga yang dikehendaki. Yang kedua yaitu pasar monopolistik. Nah, definisi pasar monopolistik yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang menghasilkan dan menjual produk yang berbeda coraknya. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yaitu yang pertama,
Terdapat banyak penjual. Terdapat banyak penjual tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama. Yang kedua yaitu produknya tidak homogen atau berbeda corak. Produk perusahaan persaingan monopolistik berbeda coraknya dan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lainnya. Yang ketiga yaitu perusahaan mempunyai sedikit kekuatan mempengaruhi harga. Kekuatan mempengaruhi harga tidak sebesar pada pasar monopoli dan oligopoli. Yang keempat, masuk ke dalam industri atau pasar relatif mudah. Masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik tidak seberat masuk ke pasar monopoli dan oligopoli, tetapi tidak semudah masuk ke pasar persaingan sempurna. Yang kelima yaitu persaingan promosi penjualan yang sangat relatif aktif. Dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukan penentu utama besarnya pasar. Nah, yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah persaingan tidak sempurna. Ini karena dalam ciri pasar oligopoli, jumlah antara produsen atau pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Dalam pasar oligopoli, jumlah perusahaan yang menguasai pasar lebih dari 2, tetapi tidak banyak, atau oligos sama dengan sedikit. Sehingga tindakan dari perusahaan yang satu akan mempengaruhi kebijakan dari perusahaan lainnya. Adapun ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama, ada 2 perusahaan atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual umumnya bersifat homogeni. Yang ketiga, harga barang relatif sama. Yang keempat, produsen baru sulit masuk ke pasar. Yang kelima, membutuhkan modal besar. Yang keenam, kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan mempengaruhi produsen lainnya. Nah, itulah materi dari saya. Sebagai kesimpulan, dalam arti yang sederhana, pasar adalah terbentuknya penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan transaksi jual-beli. Sedangkan dalam arti luas, pasar adalah keseluruhan permintaan penawaran terhadap barang atau jasa. Jadi, pasar secara umum adalah di mana produsen menjual barang atau jasa dan konsumsi membeli barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Pada dasarnya, pasar terbagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang terdiri dari pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Baik, itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.